kedua, di mana rapat pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2025. Hari ini tanggal 17 Januari dibuka rapat kedua dengan agendanya pemeriksaan saksi yang pernah dilakukan di pemeriksaan saksi dan surat. Oke. Itu kita mulai yang ada saja, tidak jadi masalah antara kehadiran mereka dan tidaknya itu menandakan sesuatu yang bisa dinilai masyarakat maupun dengan pemeriksaan. Ya, acara perdagangan adat berbagai masyarakat adat tanah Papua dengan ini kami buka. Sebelum kita memulai semua, saya bawakan doa dengan nama Kristen. Kita berdoa mulai. Tuhan, kalau kami puji dan syukur kami naikkan ke ya Bapak. Di siang hari ini Tuhan kami akan memulai rapat kedua, di mana untuk membahas masalah-masalah adat yang terjadi di sana, khususnya di Kampung Neta, Kabupaten Jayapura. Untuk Tuhan berikan hikmat dan pikiran kami supaya apa yang kami dapatkan, apa yang kami bicarakan menjadi keputusan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Waktu kami serahkan ke Pak Ketua selanjutnya. Baik, shalom. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini saya sebagai pimpinan Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, saya selaku stafsus Menteri Pertahanan, bidang kesejahteraan pembangunan wilayah Timur, dan baru saja lagi menangani kedaulatan negara Republik Indonesia. Saya menyampaikan kepada khususnya yang terlapor, yaitu Bapak Julius Malok, bahwa tahapan yang kami sudah lakukan tanggal 8 atau tanggal 7 untuk pemeriksaan atau pemecahan satu layar yang sama di Neta, dan ukuran yang sesuai pelepasan adalah 190 meter persegi mandai 2 layar. Yang kami dapat dokumen atau mendapat laporan bahwa tanah mandai 2 layar tersebut, pelepasan tersebut malah meluas menjadi 100 lebih pelepasan yang kedua. Dari ujung ke ujung semua ditaklok habis hampir 5 sampai 6 atau 5 sertifikat lebih. Maka harus kami tahap kedua ini harus periksa pelepasan yang sebenarnya. Nah, itulah hari ini kita mulai. Sudah dibuka oleh sekretaris, maka kami tidak akan menanyakan lagi kembali kepada pihak pelapor, karena terlapor tidak hadir 2 kali, yaitu Binangga atau Bintang Mas tidak hadir. Rapat pertama tidak hadir. Tahap kedua ini juga tidak hadir. Kita nunggu tadi undangan jam 9. Kita sengaja tunggu sampai sekarang sudah jam 12, jam 1. Maka angka tidak, kami nilai bahwa angka tidak hadir. Kami di sini bersama-sama dengan pihak pemerintah, yaitu berdasarkan peraturan undang-undang khusus turunannya dan juga peraturan pemerintah atau peraturan Pergub mengatakan bahwa kejaksaan, pengadilan, kepolisian, lembaga adat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa atau persoalan sosial. Salah satunya ini bagian dari sosial terjadi di lingkungan masyarakat. Maka mulai kantor peradilan adat ini sudah disetujui oleh semua orang tua kita
untuk mewakili atau kolom. Bahkan pemerintah kampung, pemerintah distrik disahkan bahwa kalau inilah untuk diserahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Maka hari ini kehadiran pihak kepolisian Republik Indonesia tidak ini mewakili Polsek dari awal sampai sekarang sama-sama, dan BPN juga kerjasama baik. Ini bisa menyelesaikan hanya bukan masalah hanya berlaku municipal saja. Banyak persoalan-persoalan yang dia selesaikan ke depan. Dan hari ini dihadiri semua media dengan media nasional maupun daerah sudah ada semua. Mulai hari ini kita buka. Dari sini kita buka bahwa media tidak boleh kita tutup karena media hadir. Saya ini kalau kedua, satu sampai kedua, apa dia? Saya tidak mungkin datang, karena kami hadir di sini, PP hadir, polisian hadir, saya kepala suku hadir, dan saya bagian pemerintah di pusat saya ada. Saya sangat tidak dihargai siapapun dia, ya, saya tidak hargai siapapun dia. Kalau tidak mau selesaikan persoalan di tanah Papua atau sosial, saya punya masukan, yaitu biar kepolisian akan bisa juga akan tindakan kelanjutannya. Saya akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait akan diproses, baik pidana maupun perdata. Untuk itu, saya minta kepada sekretaris untuk bacakan kesimpulan saya. Silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan Pak Ketua. Kami akan membacakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan surat-surat dan saksi-saksi baik di lapangan sebagai berikut. Beda acaranya sebagai berikut. Pembatalan surat pelepasan adat pada hari ini tanggal 17 Januari 2025 pukul 13.00 hasil rapat dengan peralihan adat Lembaga Papua pada dibuatkan sebagai berikut. Satu, pembatalannya atas dasar satu surat perjanjian jual beli tanah adat nomor surat tidak ada yang tertanggal 30 Oktober 1990. Surat ini maka adat tidak ada tertangan. Camat Sentani Timur atas nama Bapak Dr. Anand Bopoe, dan perjanjian dari Bapak, surat pernyataan dari wajib mencintai saya. Pada saat itu beliau menjabat sebagai Camat Timur Sentani, menyatakan bahwa beliau tidak pernah menandatangani surat perjanjian atau surat jual beli yang dibuat oleh pihak Bintang Mas sebagai pihak yang mengklaim tanah-tanah tersebut.
surat pernyataannya jelas terlampir. Nanti sedikit kami lampirkan dan kami tunjukkan. Yang berikut surat perjanjian ini atas nama Bapak Ruben Joku yang saksi adiknya Bapak Hendrik itu menyatakan bahwa tidak memiliki sebidang tanah yang diperjualbelikan dalam surat perjanjian tersebut dan sudah menandatangani bahwa tidak memiliki hak tanah tersebut. Sekarang pertanyaannya bagaimana seorang yang tidak memiliki objek tanah baru menjual tanah seperti itu dan disahkan oleh pemerintah maupun pihak yang lain seperti itu bisa terbuat sertifikat. Yang kedua, surat perjanjian jual beli tanah adat, nomornya tidak disebutkan atau tidak tertulis. Dibuatkan juga sama tanggal 30 Oktober 1990. Bapak Julius Malo tidak pernah mendatangani surat tersebut dan sudah ada laporan polisi di Mabes Polri tentang dugaan tanda tangan palsu sedang berproses seperti itu. Terus kemudian kesimpulan yang berikut, Pak Pram juga sudah menyatakan bahwa tidak ada tanda tangan saya, dibuat di versi pertama tidak ada. Maka dibuat di versi yang kedua bagi mereka tidak melibatkan Pak Pram karena Pak Pram pada saat dia menjabat tolak mentah-mentah untuk melakukan itu. Karena dia tahu bahwa apa yang dia tanda tangan itu tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Contohnya bahwa Bapak Ruben tidak memiliki tanah, bagaimana dia menjual tanah dan dibawa pelepasan, itu yang terjadi dalam surat dan itu surat itu sudah pernah ada dan ada sampai saat ini pada kita. Ya, terus kemudian di dalam klaim Bintang Mas itu kalau tidak salah ada 5 sertifikat yang mereka buatkan atas nama Bapak Ganigan, anaknya, istrinya dan ketiga anaknya tersebut mengklaim tanah tersebut, sehingga beberapa pemilik tanah di dalamnya seperti Pak Julius Malo, Madewale, terus kemudian Pak Abner Wali, Kawapulu, terus Bapak almarhum Wali, bernama tanahnya Oholo, Pak Frans Wali, Oholo Yoboy, di sini sebagai adiknya juga sebagai pemilik tanah Fansau, terus kemudian Bapak Nicholas Wali, tanah Mambele, di sini ada ahli waris Bapak Hendrik Wali, Bapak Digimus Wali, Bapak Rudi. Nama tanah tersebut adalah Rangga Hopeng. Kemudian Bapak Julius Malo, tanah Pio. Sehingga pemilik tanah tersebut tidak pernah merasa menjual apalagi menandatangani surat yang bisa diterbitkan sertifikat milik Bintang Mas tersebut. Ini saya tidak mengerti atau itu saya tidak paham tentang hukum apa yang mereka pakai. Karena kita undang-undang dewasa sudah jelas bahwa hukum adat adalah pelepasan adalah menjadi dasar hukum untuk sertifikat atau sertifikat. Nah, sekarang bagaimana kalau pelepasannya ini cacat hukum maupun cacat hukum adat sehingga bisa terbit seperti itu, mereka nggak tahu pakai hukum yang mana, saya tidak mengerti seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu bahwa surat-surat tersebut yang dibuat ini yang juga yang direkayasa sehingga bisa terbit ini akibat terbitnya sertifikat yang bukan kecil nilainya luas tanahnya, sehingga tanah-tanah tersebut dan pemilik tanah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satunya adalah untuk membuat sertifikat dan selalu diganggu pada saat membuat aktivitas di atas tanah yang miliknya tanah leluhurnya. Mereka ini akan kesulitan, selalu diganggu, diusir dan sebagainya seperti itu oleh pihak-pihak Bintang Mas yang mengklaim seperti itu. Kesimpulan sebagai berikut, bahwa kedua surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh versi Bintang Mas sebagai dasar hukum, dasar pembuatan sertifikat yang mereka terbitkan. Kedua surat tersebut cacat hukum adat dan cacat hukum formil yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, akibat daripada
klaim lokasi tersebut, maka semua masyarakat pemilik tanah yang tidak merasa menjual dan membuat surat pelepasan terhadap pihak CPB Tambas merasa kesulitan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti demikian kesimpulan yang kami buatkan dari hasil investigasi dan pemeriksaan sebelumnya dan bukti-bukti kami sudah ada. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Bapak Ketua. Baik, di dalam kesimpulan tadi ada 3 hal yang perlu direkomendasikan nanti pihak yang berwajib, yaitu pertama, kami peradilan adat akan memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian untuk memeriksa kelanjutan untuk tanda tangan palsu. Karena kami anggap itu masuk ke pidana, maka pertama kita rekomendasikan untuk pemeriksaan kelanjutan sekaligus dengan saksi-saksi ancaman untuk pemaksaan tanda tangan. Nanti wartawan bisa menceritakan wawancara lagi bagaimana pada saat proses pelepasan itu ancaman dulu baru suruh tanda tangan, itu bisa wawancara. Di negara ini baru sejarah saya tahu. Jadi awalnya pelepasan itu bikin etik sendiri, bawa disuruh orang 2 orang datang ke rumah beliau, dibawa dan batas tutup, dipaksakan suruh dia tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan maka diusir. Itu ancaman yang terjadi. Nah ini baru sejarah. Kita dengar semua waktu saksi kita dengar. Yang kedua, kami rekomendasikan lagi kepada pihak kepolisian tuntutan dari ada rumah-rumah yang sudah dibangun di hampir 5-4 tahun kemarin dan terbengkalai di depan ini harus beda dibayar. Nanti akan tuntutannya berapa satu rumah, nanti akan lanjutkan dia serahkan ke kepolisian. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena tarik kembali kepada Ketua Lembaga Tanah Papua untuk proses selanjutnya. Masalah sertifikat nanti akan kembali ditangani Lembaga Tanah Papua dan seterusnya akan kembalikan masing-masing pemilik wilayah. Nanti bisa koordinasi dengan BPN untuk proses pengukuran sesuai dengan papan nama yang sudah dipasang. Papan nama yang sudah dipasang berarti kami rekomendasikan BPN segera turun untuk ukur masing-masing tanah yang sudah ditender. Mungkin 3 hal itu yang kami rekomendasikan pada BPN 1 dan pihak kepolisian 2 rekomendasi untuk pemeriksaan dengan untuk masalah pembayaran untuk ganti rugi bangunan rumah yang ada yang tertinggal di depan ini. Jadi tanah ambil alih kepada Lembaga Masyarakat Tanah Papua untuk selanjutnya proses selanjutnya baru hasilnya kembalikan kepada masing-masing masyarakat yang memiliki. Itu saja hasil kesimpulan kami Lembaga Peradilan Adat di Tanah Papua dan kerjasama dengan baik berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan gubernur hari ini tanggal 17 Januari tahun 2025 saya secara resmi tutup. Pulsa biasa. Pulsa biasa. Lek. Muter lagi. Apa yang tadi disebutkan dari Apa data? itu menjadi punya Terapis ya. Tidak tahu kita mulai ya.
lagi dengan yang kosong supaya kita bantu, karena bagaimana proses pelepasannya awalnya ya pasti akan kita bicarakan bagaimana apa hati dengan partner dengan hati yang dulu atau memaksakan dan ukuran tanah juga di panjang ini sudah ada apa namanya. Jadi klaim dengan tanah Mandai Buaya cuma di tengah ini, bukan ini, bukan sana. Tapi kita klaim bahwa dari itu sampai gereja sana lalu tersikat. Lucu dari sini Pak. Ya, tersikat. Karena nomor tanahnya cuma 190 meter saja. Di dalam hak kepemilikan ini 120 meter Mandai Buaya. Ada di situ, maka setelah kita tadi tanah kembali, jadi kembali diberikan oleh Kepala Daerah dulu. Dan di proses selanjutnya kalau saya jelaskan di BPN Hukum baru kita korak. Ini tidak ada lagi kuasa tanah di detail ini. Kita masih punya hak, sekarang punya hak yang kuasa dari lembaga masyarakat adat tanah Papua. Dan sebaliknya masyarakat adat yang pemilik itu saja. Tolong di kakak duluan dari luar kakak. Kalau dia Kita suara apa? Dibuka apa yang baik sedikit. baik. Kali ini nanti Bapak ada dong. Ada. Kita lihat bercahaya di. saya di sebelah situ ya. Balik ke sini. Balik ke menghadap ke laut. Bagaimana di sini atau di sini? Balik ke sini. Kalau di sana bisa Di sebelah sini. Di sini. Kayak komando. Oke. Ya boleh. Ya, izin. Ya. Iya, Bapak mungkin diperjelas saya tadi yang nanti diperjelas untuk kesimpulan tadi. Tanahnya ini ya, kalau ini. Iya. Itu ini BO. Tengah ini Mandai Buaya. Itu sudah ada papan nama punya orang masing-masing semua. Jadi dia klaim sekarang Pak Julius Malo lepaskan tuh yang tengah ini. Pak Ketua Malo. Ya. Itu di tengah ini. Tapi kasihan yang Mandai Buaya ini ukurannya cuma 190. Tapi dari ujung ke sana sampai di gereja Dambi di sebelah dia bikin sertifikat semua. Ya, waktu itu mulai ya. Oke. Malam. Malah sini. Bapak sini, Bapak. Bapak dua sini, nggak apa-apa dengan saya. Nanti waktu pelepasannya. Sedikit baru Bapak duduk di belakang begini. Oh ya. Bapak satu di sebelah, satu di sebelah. Ya. Bapak orang semua di sini. Ada foto itu, video foto itu. Saya kan depan sini. Ya. Terkait kesimpulan tadi yang telah dibacakan, apa lembaga adat penanganan selanjutnya terkait kesimpulan tadi, mungkin kakak jelaskan kesimpulannya dulu apa saja sama penanganan kedepannya nanti kakak. Baik. Sementara. Terima kasih wartawan, hari ini tanggal 17 Januari tahun 2025. Mulai Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua sudah mulai, khususnya Provinsi Papua Induk, sudah mulai menangani peradilan adat. Peradilan adat ini berdasarkan Undang-Undang Khusus. Nah, Undang-Undang Khusus ada turunannya, Peraturan Gubernur. Dijelaskan bahwa kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan masyarakat lembaga adat untuk menyelesaikan menangani masalah sosial
atau hak wilayah masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Nah, kita sudah memulai melakukan tanggal 7 Januari. Nah, sekarang tanggal 17 Januari ini yang pihak pelapor atau korban itu hadir. Ini Bapak Julius Malau. Nah, ini tetangganya sebelah tanahnya dengan Bapak semua hadir. Mulai tahap pertama kita bikin pemecahan wilayah batasnya, namanya, terus nama pemiliknya kita sudah dipecahkan semua. Nah, dia saat itu Bolinan Gang namanya atau Bintang Mas tidak hadir. Nah, terus tanggal ini kita sudah kasih undangan. Tanggal 17 sudah kasih undangan, tapi juga tidak hadir juga. Tadi tanggal jam 9 kita tunggu sampai sekarang udah jam 1. Udah tidak hadir. Akhirnya kami sudah langsung ambil keputusan atau ambil kesimpulan. Kesimpulan pertama kami ada dasar. Ya, kami ada dasar bahwa dasar pertama adalah pelepasan pertama sekali yang dilakukan tanggal 30 Oktober. Oktober 90 tahun 90 itu nomor pelepasan atas itu tidak ada, nomornya tidak ada, nomor ukurnya. Sedangkan kalau kita lihat ada dokumen, coba Bapak, dokumen hak kepemilikan yang ini, hak kepemilikan ini kan turun temurun. Ini Pak Julius Malau punya ini. Turun temurun ini kan di belakangnya kan ada peta. Ini peta. Peta ini Bapak pegang ini. Juga. Peta ini Made Guale. Tanahnya yang di depan itu. Ini POU sebelah sana. Yang Pak Malau melepaskan adalah yang cuma yang ini. 190 meter ini. Ya. Nah, terus pelepasan ini, yang pelepasan pertama dilakukan, ya, kita bisa lihat, ya, ini pelepasan pertama ya. Nah, pelepasan pertama ini, siapkan pelepasan kedua, Bapak. Pelepasan pertama ini tulisan namanya ini Made Guale, sama yang tadi peta tadi. Nah, di sini nggak ada nomor. Ini kosong, nomor ukurnya kosong. Nomor ini juga kosong. Ini dikosongkan. Nah, terus di sini tidak ada tanda tangan camat. Kepala distrik tidak ada. Nah, di sini tidak ada ya. Nah, terus Pak Julius ini tanda tangan. Nanti cara tanda tangannya seperti apa nanti wawancara sendiri, dia jelaskan. Terus Rupen Joku, nah dia juga jelaskan. Nah, lepasan yang kedua Pak, Bapak. Ya ini. Lepasan kedua tidak ada di waktu itu mereka tidak dapat. Ya, berarti tidak ada. Pelepasan kedua tidak ada. Ya, artinya ini pelepasan yang Pak Julius Malau yang lakukan ini. Yang ini. Maka semua yang saksi, ini Bapak saksi Pak Abner, tetangganya Bapak tanah sebelah ini yang punya, Bapak juga sebelah yang punya, mereka tidak pernah tanda tangan saksi di sini. Ini. Lalu, kok bisa bikin sertifikat tiba-tiba? Nah, ini persoalan. Ada pelepasan yang satu. Pak Sukeng, pelepasan kedua bawa sini supaya jelas. Pelepasan kedua. Jadi pelepasan kedua aja, saya jelaskan. Gak apa-apa, kakak pegang. Bapak pegang ini. Nah, ini pelepasan pertama tadi sudah. Terus, ya, ini pelepasan yang kedua. Saya periksa semua. Ternyata pelepasan kedua ini dia kasih nomor. Di sini kosongkan, dia kasih nomor 117 sampai 222. Jadi tanah ujung ini sampai di gereja di sana juga langsung masuk sertifikat semua. Baru di sini nama Made Guale sama. Made Guale tengah ini. Ah, kita lihat di belakang.
di sini camat juga belum tanda tangan. Terus tanda tangan ini dianggap udah palsu. Pak Julius sudah tanda tangan ini kan? Iya. Ini udah masuk laporan polisi. Sekarang Mabes Polri udah surat limpahan sudah ke Polda lagi periksa tanda tangan palsu ini. Bandingkan dengan pelepasan pertama ya, tanda tangan. Sangat beda. Bandingkannya ini tanda tangan pertama sangat beda. Sangat beda. Ini di tengah, tapi ini keluar. Beda, sangat beda sekali. Sangat beda dia. Beda. Akhirnya ini, terus ini ada lembaran lagi. Ini aneh lagi. Ini versi yang ketiga. Setelah 4 tahun kemudian, camat yang ini udah pensiun, kepala di sini kampung ini pensiun, 4 tahun kemudian dia bikin tanda tangan kepala distrik lagi yang baru. Di sini ada tahun 1994, 90 bulan Oktober yang sama dia bikin, tapi tahun 94 baru lampiran kertas lain. Nah, ini camat tanda tangan kepala distrik tanda tangan. Jadi bukan sama-sama ya, ini 4 tahun kemudian baru dia minta tanda tangan ini. Jadi saya sebagai ketua lembaga masyarakat adat Tanah Papua sudah mengambil keputusan bahwa pelepasan yang pertama dan kedua secara adat saya sudah batalkan demi hukum adat, dibatalkan karena cacat hukum, karena dengan alasan camat yang pada saat itu tahun 90 camat sudah menyatakan surat pernyataan bahwa tidak pernah tanda tangan pelepasan Bapak Julius Malo, perjanjian Julius Malo dengan Bintang Emas tidak pernah tanda tangan surat yang jelas ini. Terus ada lagi Ruben Yoku, Ruben Yoku ini sebagai saksi bukan tanah wilayah di sini, nanti mereka akan jelaskan. Ya ikut tanda tangan memaksakan juga bikin surat pernyataan bahwa di daerah ini tidak punya tanah hak milik. Dia udah bikin pernyataan bahwa dia minta maaf kesalahan di sini. Tapi udah meninggal almarhumnya. Ini kesalahan. Adiknya Pak Harok. Ya. Jadi Ada ikut tanda tangan di bawah. ya, maka kesimpulan tadi kita sudah batalkan karena ada bukti-bukti pelanggaran administrasi pelepasan. Maka secara resmi hari ini kami sudah batalkan pelepasannya. Anda sertifikat dia mau buang atau seperti apa itu serserah. Nah, yang jadi kesimpulan yang ada 3 kesimpulan kami tetapkan. Pertama, kaitan dengan pelepasan yang tanda tangan palsu, ada surat dari Mabes Polri pelimpahan kepada Polda Papua, maka kami akan rekomendasikan Polsek Kabupaten Jayapura melanjutkan periksa pidana. Periksa pidana nanti akan saksi-saksi atau yang ikut terlibat, yang itu akan diperiksa. Yang kedua bahwa ada korban terjadi. Ini rumah sudah dibangun sudah beberapa tahun ini korban, biaya tenaga semua korban. Jadi satu rumah nanti akan dikasih denda, Bintang Emas harus bayar kepada pemilik wilayah, dia harus bayar. Nanti kami akan kasih denda kepada pihak kepolisian untuk segera bayar itu. Nilainya berapa nanti akan dimusyawarahkan dulu. Yang ketiga, tanah ini sementara lagi sedang proses jalan, maka kembali ambil alih oleh lembaga masyarakat adat ambil alih. Jadi tidak ada lagi dikuasai tanah netar ini Bintang Emas. Mulai hari ini berhenti. Masyarakat saya mau usaha apa-apa bebas. Tidak ada lagi datang klaim untuk tanah ini mengakui punya dia. Semua sekarang ambil alih oleh lembaga adat. Ada apa nama aja yang buat. Jadi masyarakat mau usaha mau bikin kebun tidak boleh larang. Di bawah pengawasan lembaga masyarakat adat. Nanti setelah BPN akan rekomendasikan BPN turun untuk mengukur masing-masing punya tanah
Baru setelah itu baru saya serahkan kepada pemilik untuk sertifikat lah, karena mereka kasihan sudah lama. Jadi saya jalankan itu. Jadi sertifikat yang sudah dibuat silakan mau bawa kemana silakan. Tapi sekarang saya sudah ambil alih tanah ini dan tidak ada lagi dikuasai di BPN, dikuasai Bintamas. Di Netar ujung sampai ujung. Gereja saya kasih masyarakat ibadah yang tenang, tidak boleh ada lagi gagu dan tidak boleh ada lagi larang-larang. Kalau ada larang datang itu beda cerita lagi. Ini tahu otaknya. Saya staf khusus Menteri Pertahanan, lebih baik diam sudah. Baik, Kakak. Selama ini sudah ada komunikasi, mungkin ada tanggapan-tanggapan sedikit dari Bintang Mas terkait ini? Sama sekali tidak ada. Belum ada sama sekali. Belum ada. Mungkin Kakak bisa kasih pernyataan sih, mungkin sudah ada komunikasi tapi belum ada sampai rapat kedua juga ini belum ada. Ataupun mungkin ada komunikasi lewat telepon seluler atau ini. Sama kalau sekretaris saya laporannya kan undangan itu kan ada tanda terima. Jadi Bintang Mas sudah menerima tanda terimanya, suratnya. Suratnya udah terima, tanda terima langsung mereka langsung terima. Tapi tidak hadir. Jadi Bintang Mas tidak punya alasan untuk bilang A dan B. Waktu itu sudah dua kali kasih undangan. Kami datang di sini bukan kepala suku sendiri. Di sini ada kepolisian, di sini ada BPN, di sini saya sebagai pejabat negara tapi hadir di sini untuk menghargai kasihan karena masyarakat. Seharusnya dihargai. Kalau memang dia punya ya jelaskan yang benar. Tapi ini kan tidak jelas. Kalau kami undang lagi ketiga kali lagi dia akan mungkin datang juga. Makanya ambil kesimpulan. Jadi selama keputusan ini tanggal 17 ini sampai seterusnya tidak ada lagi dikuasai tanah ini Bintang Mas. Punya ambil alih oleh kepala suku dan sudah kembalikan kepada pemilik hak wilayah. Mereka mau bikin rumah kah, mau usaha kah, tidak boleh ada yang ganggu. Ya, itu saja. Mungkin ada lagi yang mau tanya. Ini Kakak cukup yang apa? Bapak dong. Ya, sekarang Bapak. Bapak yang peraturan perwakilan ya. Paling kasusnya semua kan hampir sama kan? Berarti aku sekarang berarti kan aku cukup wawancara dulu. Nanti Bapak jelaskan cara pelepasannya, ancaman apa itu Bapak jelaskan. Bapak situ. Ya. Ya. Proses Bapak kita mempertanyakan bagaimana dari tanda tangan mungkin kebutuhan apa berapa nilai gas ini Bapak mungkin menolak. Mungkin dong secara paksa dong. Ya singkat-singkat aja jangan banyak-banyak juga tapi ya penting jalan. Baik, selamat siang semua. Saya akan menjelaskan bagaimana terjadi pelepasan ini, pelepasan jual beli. Pada suatu ketika Bapak Ruben, Bapak sudah almarhum, dia datang ke rumah saya dan dia membawa sebuah surat perjanjian jual beli dan dia minta untuk tanda tangan. Tetapi pada saat dia bawa surat itu, saya waktu itu tidak ada di rumah. Surat itu dititipkan kepada istri saya. Dan setelah saya pulang, istri saya katakan bahwa ini ada surat perjanjian jual beli yang mereka kasih untuk ditandatangani. Tapi saya bilang, saya tidak tahu dengan namanya jual beli tanah. Ini baru sekali nih untuk saya, gitu. Jadi saya tidak mau tanda tangan surat ini. Kemudian saya tunda. Surat ini saya tidak tanda tangan. Kemudian besok paginya datang lagi Bapak Ruben Yoko ini. Dia paksakan saya untuk menandatangani surat ini. Dia bilang ini surat ini harus tanda tangan cepat. Saya bilang, kenapa surat ini saya mau tanda tangan? Ini tanah saya. Kenapa saya mau tanda tangan? Dia bilang, kau tidak mau tanda tangan surat ini, kami akan usir kau keluar dari kampung ini. Dia katakan begitu. Tidak lama, karena saya menolak beberapa kali, akhirnya dia pergi bawa
orang tua kami satu lagi, ini Bapak Jimmy ada ini, orang tuanya, dia bawa. Jadi mereka berdua ke sini. Sini mereka bilang, tanda tangan saja surat ini. Karena tanah-tanah ini biasa dikuasai oleh Onuapi dengan secara luas. Onuapi tidak pandang bulu untuk namanya masyarakat kecil jadi dikuasai oleh Onuapi begitu. Jadi itu alasan yang mereka katakan. Akhirnya sudah saya tidak mau tanda tangan. Saya bilang ya sudah nanti baru saya pikir-pikir dulu. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian, seminggu lagi baru mereka datang panggil saya pergi ke Bintang Mas, ke kantornya Bintang Mas, di Gandigan gitu. Kemudian Gandigan taruh itu amplop, terus dia sodorkan ini surat perjanjian. Dia bilang, kok tanda tangan ini surat perjanjian? Dia masih ingat tahun berapa bro? Itu tahun tanggal 30 Oktober. Tahun 90. Tahun 94. 90 tahun 90. Berarti waktu tahun jangan sampai ke tahun 94 yang Bapak Yopunya Bapak Ruben ini ya? Iya. Lanjut. Jadi dia sodorkan itu amplop di dalam. Terus saya mau buka, dia bilang jangan buka. Nanti kamu buka di rumah. Terus saya bawa surat itu dan dia suruh saya tanda tangan. Dan saya tanda tangan itu tadi surat perjanjian yang tadi pertama ini. Ini dalam keadaan kosong. Ini dalam keadaan kosong, tidak ada luasnya di dalam. Dan ini tanda tangan saya. Dengan dipaksa begitu. Ya, secara paksa saya tanda tangan ini. Kemudian saya dengan istri saya pulang. Kemudian kami menghitung uang yang ada di dalam amplop. Ternyata uangnya cuma 9 juta. Berarti tidak ada berapa juta? Ya, kesepakatan harga. kesepakatan itu tidak ada dengan saya. Tidak pernah dengan saya kesepakatan. Itu tidak pernah dengan Bintang Mas, itu ada dipanggil. Iya, dia cuma panggil saja. Masuk dalam Ya, artinya tidak ada kesepakatan untuk perjanjian ini itu. Itu saya bukan dengan saya begitu. Dengan Bapak Ruben ya kemungkinannya begitu. Nah itu. Kemudian saya tanda tangan dan uang itu kami bawa pulang. Ternyata 9 juta. Tapi sebelum kami mau bagi, mereka katakan uang ini kau harus bagi lagi. Terus saya bagikan ke kepala suku beberapa, ke Nuapi, tinggal 4 juta saja yang kami pakai. Jadi itu yang tentang perjanjian jual beli itu yang saya ada cerita. Tidak ada lagi yang akhirnya saya juga merasa dirugikan dengan perjanjian jual beli. Sedangkan kami ini punya tanah sedikit, cuma 2 bidang tanah yang ada di dalam pengakuan hak dari Onuapi. Tetapi ini secara paksa dan tanah kami sudah diambil secara dengan tidak terhormat begitu. Jadi kami kehilangan tanah. Jadi kami sekarang itu ingin itu tanah dikembalikan. Mungkin itu saja yang saya ceritakan sedikit. Tapi setelah Bapak dong terima itu ada Bapak Ruben ini ada informasi soal tanah itu deh berapa ya yang nanti dikasih lagi seterusnya dan seterusnya, tidak ada. Itu sama sekali tidak ada, tidak dia. Sampai Bapak Ruben di tahun 94 ini sudah. Iya. Ya ada. Ya tidak ada. Ya 94 sudah dia tidak ada. Iya. Oke. Oke sudah boleh. Oh iya.
kasih. Apa yang lain ada tambahan lagi Bapak yang Iya. Bapak dan gua punya masih punya maksudnya sama-sama atau punya? Ada ini di masalah tanah ini saja. Oh iya. Berkuatan masalah tanah ini saja. Ya, kalau ini cuma apa saksi dari Bapak Marinus Wali di sini ada namanya juga, dia saksi. Dia bisa Ini sama ini saksi punya tanah kan bisa juga wawancara tanah. Cuma tanah ini punya ini, tapi nggak pernah tanda tangan. Ya, harusnya mereka ini saksi tanda tangan. Iya, Harusnya kan. Saksi sedikit lagi jelaskan. Bapak singkat aja ya. Nama saya Abner Wali. Kami punya bidang-bidang tanah dalam tanah adat yang kami nyatakan sebagai tanah sejarah. Kami tidak punya dokumen dari nenek moyang sampai terjadinya transaksi jual beli. Bukan oleh karena kami, tapi oleh orang lain. Oleh sebab itu kami merasa rugi. Saya katakan bahwa selama 25 tahun dia memberikan kerugian kepada kami. Terlebih kami sebagai pemilik rasa rugi. Selalu urus di pengadilan, urus di Kapolda, semua kami dipanggil untuk menyaksikan tentang tanah ini. Saya percaya orang yang menjual tanah ini tidak seperti yang ditunjukkan dalam peta ini. Ini tidak. Peta yang kami terima adalah peta di luar daripada beliau. Ini tanah yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kabupaten Jayapura. Oleh sebab itu, ini peta. Peta ini dibuat untuk sebagai pemilik. Di dalam sini ada gereja yang di sebelah gunung. Ada gereja. Ini semua termasuk dalam wilayah Bintang Mas. Sehingga dia mengklaim tanah ini seluruhnya sebagai milik yang dia buat sertifikat ini. Ini kami anggap penipuan. Kami anggap tidak benar. Oleh sebab itu kami selalu dipanggil oleh kepolisian negara, dalam hal ini Reskrim Polda Papua. Kami mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dibuat. Kami tidak pernah menjual tanah kami yang disebut dengan nama Kawabulu. Kawabulu adalah milik kami secara pribadi. Dari nenek moyang kami kepada kami sampai kami ini sebagai anak cucu. Saya percaya semua surat ini adalah surat, tidak ada satu data yang benar. Oleh sebab itu semua surat yang dibuat ini tidak ada patok, tidak ada saksi yang memberikan keterangan tentang batas-batas tanah ini. Ini ada beberapa pemilik yang sekarang kami berterima kasih kepada Lembaga Peradilan Adat Tanah Papua. Sudah dapat membantu kami untuk kami boleh pakai apa saja dalam data tanah ini. Oleh sebab itu ini data tidak benar. Kami anggap tidak benar. Kalau sekiranya Bapak Gandigan dia berbuat secara jujur dan adil, kami anggap dia itu orang yang baik. Tapi kami tidak anggap dia orang tidak baik, tapi tetap dia baik. Hal ini secara hukum kami anggap tidak benar. Secara hukum ini yang senantiasa kami dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan. Sedangkan di dalam surat ini ada tanda tangan kami.
saya mau nyatakan bahwa pada saat saya jadi kepala desa, bukan tahun 1990, saya tidak jadi kepala desa pada tahun 1990. Saya baru jadi kepala desa pada tahun 1991. 91 saya diangkat oleh masyarakat menjadi kepala desa. Ini hal yang sangat saya bertanggung jawab terhadap tanda tangan. Sedangkan Tuan Gandigan, dia membuktikan bahwa saya sudah pernah tanda tangan sebagai kepala kampung atau kepala desa. Ini adalah satu yang saya anggap penipuan. Saya minta supaya apa yang diperjuangkan oleh penasihat hukum. Jadi hal ini saya pikir bahwa ini kami sudah rasa bergantung kepada ketua LPA yang sekarang memperjuangkan. Yang hak kami akan tetap kembali. Kami akan urus kepada badan-badan pertanahan mungkin yang membantu kami menerbitkan hak kami secara mutlak. Kami boleh gunakan itu. Dan kami percaya daerah ini sudah menjadi daerah maju, bukan daerah untuk urus-urus pada perkara. Jadi inilah bukti-bukti yang kami anggap Tuan Gandigan adalah orang yang baik, tapi perbuatannya tidak baik. Kami anggap seperti itu. Bahwa kami mohon dengan hormat pada para wartawan yang hari ini sudah mendengar, kami bersyukur. Terima kasih kepada Ketua Lembaga Peradilan Tanah Papua. Terima kasih. Mungkin Bapak tambah sedikit ya langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperkuat tanah ini untuk kembali kepada ini. Oke. Ya, jadi langkah yang awal ini kan kesimpulan. Kesimpulan saya sudah sampaikan tadi, ada 3 hal. Tanah ini akan kita kasih surat kepada BPN untuk mengukur kembali pemecahan wilayah tadi. Karena ini beberapa cukup. Jadi sudah ada papan nama, dari kemarin sudah pasang nama, papan namanya sudah ada. Tinggal BPN nanti dia ukur, terus nanti proses ukur kelanjutannya nanti proses BPN punya tugas. Nah, masalah sertifikat yang sudah di sertifikat ini nanti saya akan konsultasi dengan pihak-pihak terkait supaya nanti kelanjutannya seperti apa. Tapi salah satunya yang rekomendasikan saya sudah sampaikan bahwa ini sudah istilahnya pelanggaran administrasi. Ini sudah masuk kena pidana. Karena ada surat dari Mabes Polri sudah limpahkan kepada Polda Papua untuk periksa Bindamas. Sudah ada, lagi sedang proses jalan. Tapi nanti yang tugas dari Polsek di Sentani adalah orang-orang yang terlibatnya itu harus diperiksa. Jangan sampai terjadi semua tanah Papua ini cepok tanah sembarang, lalu masyarakat tidak punya kesempatan, tidak punya tanah nanti. Saya khawatirkan itu ke depan. Maka nanti metode ini akan dipakai. Ya, satu sertifikat pelepasan digunakan semua tanah di blok. Baru sertifikat terjadi, orang membangun rumah, yang salah satu datang, ya ini saya punya tanah. Ya, sekarang orang yang punya tanah bingung dulu. Sejak kapan saya mau lepaskan? Sejak kapan? Disitulah berkelahi. Kalau begitu naik polisi saja. Biar pihak proses hukum saja. Begitu naik proses hukum, naik pengadilan, karena uang mungkin mereka tidak punya apa-apa, pasti mereka kalah. Mereka kalah, mereka masuk penjara, dibilang penyerobotan tanah. Pak Julius Bala ini udah masuk penjara. Baru berapa tahun kemarin? Berapa bulan? 1,5 tahun. Bintang Mas dibilang penyerobotan tanah, masalah tanah ini dia masuk penjara 1,5 tahun dia baru keluar.
ini akan terjadi di tanah Papua, ini semua akan terjadi yang sama. Jadi sekarang saya kehadiran lembaga masyarakat adat dan saya pimpin ini benar-benar memberikan keadilan yang benar kepada masyarakat. Ya, hukum positif jalan, tapi hukum adat tetap jalan. Nah, saya melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang OSUS. Dengan turunannya kan sudah ada peraturan gubernur. Gitu. Jelas? Bapak. Terakhir satu dari saya, Ya. Bapak tadi kan Bapak juga sekalian di hari ini Bapak membuka kantor ini. Ya, saya mau sampaikan kepada masyarakat khusus Provinsi Papua yang induk ya. Sekarang kantor sudah dibuka. Kantor peralihan adat sudah dibuka. Nanti daftar kantor LMA, pengaduan sudah dibuka, nanti segera lapor. Kalau ada yang masalah-masalah sosial, masalah tanah, semua lapor di kantor LMA. Nanti sidangnya di sini. Nah, karena kami sudah memulai wamena sudah. Semua kepolisian tidak menangani sekarang. Semua kepolisi kerjasama lembaga adat, perang suku, konflik, semua di kantor LMA, di wamena. Ini udah jalan. Nah, sekarang saya baru buka ini. Mulai kantor sekarang kepala-kepala suku, Ondoapi, Ondofolo, kepala distrik, kepala kampung sudah serahkan kantor ini untuk kantor peradilan adat. Sudah resmi, sudah tanda tangan semua. Jadi masyarakat bebas untuk lapor dan kami siap tegakkan keadilan di tanah Papua. Iya. Ya. Ya gini itu. Oke, Bapak, makasih. Makan dulu, Pak. Makan di